Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini ada lengkap ya? Lengkap. Terus sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oh iya, silakan. Cek. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Safitri sudah memimpin doanya. Lalu teman-teman, apakah kalian sudah tahu untuk hari ini mau ngapain? Jadi kita mau melakukan kegiatan bimbingan klasikal ya. Jadi ini nanti bimbingan klasikal kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik, dari kalian semua. Lalu tujuannya yaitu untuk kalian dapat memahami apa itu motivasi belajar, lalu kalian juga dapat memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Terus kalian juga dapat nih mampu melakukan pembelajaran dengan baik, kayak strateginya gitu biar tidak malas belajar. Di sini pada rajin belajar tidak nih? Kalau di rumah ada yang tergantung mood, ada yang mayan ya, ada yang rajin. Nah, jadi untuk bimbingan klasik kali ini cocok ya? Buat anak-anak yang tadi katanya tergantung mood, terus mayan tuh kan berarti kayak jarang-jarang ya belajarnya ya. Ada nggak kayak apa sih masalah yang kalian hadapi gitu? Kenapa selain yang yang jarang-jarang tadi nih, yang kalian hadapi ketika mau belajar tuh apa gitu? Ada nggak? Gimana? Malas? Nggak suka sama mata pelajarannya. Nah, berarti harus disukain dong. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dari belajar nih. Motivasi belajar itu merupakan suatu keadaan ketika yang terdapat pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Jadi kalian kalau belajar mesti harus ada tujuannya. Mau ngapain seperti itu ya, mau belajar apa, nanti kalau mau belajar tuh um, hasilnya dapat apa, seperti itu. Jadi harus ada tujuannya. Terus selanjutnya ini ada faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi dari belajar. Yang pertama, ada setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat atau tujuan yang jelas. Jadi ketika kita mau belajar gitu harus ada niat dulu. Oh, aku mau belajar nih, mau belajar matematika gitu. Tapi kalau kita nggak ada niat, umpama besok ada ulangan gitu, tapi kita kayak ngerasa males.
itu bikin niat dulu gitu di pikirannya kita, di hati kita. Jadi walaupun mundur-mundur katanya mau belajar dari jam 6 terus tapi mundur lama, nanti jam 8 tetap terlaksana kalau kita ada niat. Terus di sini juga ditetapkan dengan tujuan yang jelas, di mana nanti itu kayak tadi besok ada ulangan gitu. Jadi kita belajar biar ulangannya kita bagus. Tapi kalau kita belajar tidak hanya itu aja. Jadi jangan karena besok ada ulangan, besok Bu Guru mau ada kuis dadakan. Jadi kalau kita belajar setiap malam harus tetap belajar mengulas apa yang kita dapatkan dari guru kita pas di saat kelas, saat menjelaskan tadi itu. Lalu selanjutnya itu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Jadi nanti kalian kalau mau belajar itu kayak bikin jadwal gitu. Mau belajar apa, buat apa, kayak gitu. Terus jadi kita belajarnya itu terencana, urutannya itu mau bahas tentang apa gitu. Sampai sini ada mau ditanyakan tidak? Nah selanjutnya itu dilanjutkan ya. Selanjutnya itu memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Jadi kita kan belajar tentang pelajaran kita atau sesuatu gitu. Mesti kita kalau belajar kan selain mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya, kita juga itu harus memahami apa yang tidak kita pahami. Jadi kita mencari nih, seumpama bahasa Indonesia nih kita tidak paham di teks prosedur gitu di bagian cara penyusunannya. Jadi kita bisa cari di Google atau buku teks, kan kalau sekolah dapat buku teks seperti itu. Jadi kita membaca, mengulas, dan seandainya kita belum paham tentang pelajarannya itu tadi, kita bisa bertanya kepada guru. Jadi tidak hanya kita belajar melalui teks, kita juga bisa bertanya kepada ahlinya seperti guru atau tutor, guru les, atau kepada orang tua gitu. Jadi bisa belajar bersama. Terus sebelum kita belajar, kita juga harus berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran, terus untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Jadi biar apa yang kita pelajarin itu masuk gitu ke pikiran kita, terus kita jadi ingat terus. Baik, di sini masih belum ada pertanyaan. Ya, sepi-sepi banget. Gimana? Gimana karena ini sepi banget nih, gimana kalau kita ice breaking dulu? Langsung semangat. Ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya kita tuh nyanyi bersama saja sambil menari. Iya, sebentar. Terima kasih. Jadi kita nanti itu bernyanyi arah sam-sam. Ada yang tahu nggak? Ya betul. Ini kayaknya Mbak siapa tahu nih bisa nih nyontoin ke depan. Untuk liriknya Ibu kirim dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu.
Sudah Ibu kirim ya untuk liriknya, bisa dilihat di grup WA. Apakah sudah masuk teman-teman? Nah, untuk nyanyinya nanti kayak gini ya, coba diingat-ingat. Kalau mau langsung mencoba nyanyi dulu, nanti gerakannya menyusul. Nah, yang pertama, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 guli, ara sam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli guli guli, ara sam sam, arafi arafi, guli guli guli, ara sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, aram sam sam. Coba sudah apa? Ayo kita coba nyanyi dulu bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ara sam sam, guri 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 guri, ara sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, ram sam sam, arafi, guli 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 guli, aram sam sam. Nah, untuk gerakannya bisa ada yang nyanyi, nanti Ibu praktekkan gerakannya nih. Siapa yang mau? Ayo. Ayo Mbak. Siapa? Silakan. Siapa? Iya nyanyi. Nanti perhatikan ya gerakannya. Iya, nanti. Sekarang aja berdiri, ayo berdiri. Ini kalau yang kesempitan bisa ke tengah. Dihitungin ya Mbak siapa? Oke teman-teman, sudah siap? Oke, perhatikan dulu ya. Satu, dua, tiga. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, ram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, ram sam sam. Oh lagi. Cek. Sebentar, nanti ini nyanyinya speed ya, lama-lama jadi cepat. Seperti itu. Jadi nanti kita nyanyi bareng-bareng, semakin cepat suaranya yang keras. Baik, kita mulai ya, sebentar. Karena masih ada yang bingung, Ibu praktekkan sekali lagi ya. Tolong Mbak, siapa lagi? 1, 2, 3. Aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Fi arafi, guli 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 guli, ram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, ram sam sam. Sudah.
Sudah ya? Semangat nih ya. Sudah, berarti nanti harus memperhatikan dan kalau ada pertanyaan bertanya. Coba tadi ini Ibu jelasinnya sampai nomor berapa? Betul. Nah selanjutnya ini nomor 5, selalu menjaga diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Yaitu semakin dalam pemahaman diri seseorang semakin besar semangat yang akan muncul gitu. Jadi di sini itu maksudnya kan kita belajar nih ya, kita jadi itu dalam belajar itu tadi kita tuh harus tahu nih kita mau belajar buat apa kayak gitu, nantinya untuk apa, terus hasilnya itu nanti yang kamu dapatkan itu apa, seperti itu. Coba Ibu mau tanya nih, kalian kalau sekolah nih buat apa? Coba mencari ilmu ada, terus ada yang buat jajan, apa lagi, apa, buat main sama teman. Terus nih pertanyaan selanjutnya nih, buat dapet uang jajan sama main sama teman. Terus nanti selanjutnya kalian mau ngapain nih setelah lulus kalau sekolah cuma buat uang jajan sama main sama teman? Tolong pakai mic. Kalau ada Tolong deketin lagi, tidak terdengar. Usaha. Oh, teh jumbo. Masnya ingin kuliah nggak? ya kalau Uangnya. Terus untuk di UGM. Aduh, mulia sekali teknik sipil. Terus untuk itu apa yang main sama temennya nih? Kalau mau lulus mau ngapain, terus lanjut apa gitu? Setelah lulus saya biar banyak relasi gitu Bu, nggak kuliah, biar kayak punya, misal kalau mau kerja biar banyak peluang. Oh berarti setelah lulus langsung kerja, nggak kuliah. Baik. Berarti harus nyiapin mentalnya buat kerja itu tadi kan? Iya Bu. Kerja juga butuh belajar. Baik, terima kasih yang buat mau menjawab. Selanjutnya itu mau menerima masukan dari orang lain. Seperti guru itu juga ngasih masukan kepada kita, kayak menjelaskan materi kepada kita itu juga termasuk masukan. Terus kalau kita mau belajar apapun, untuk kayak tadi Mas Ari nih kan mau ke teknik kayak gitu, buat gitu kan, bikin apa tadi, teknik sipil nih buat bangunan nih, itu kan tetap nanti seandainya kalau kerja kalian itu kalau kerja nanti kan ada kayak ngehitung nih biar bangunannya berdiri, itu kan biasanya ada timnya, jadi saling kan timnya juga memberi masukan kepada Mas Ari, jadi enggak berpikir sendiri. Terus seumpama kita udah belajar ternyata apa yang kita pelajari itu ternyata salah ya, jadi terus ada temen nih yang apa nih, mengelok itu apa ya, ya menegur ya, kayak mau ngasih tahu kayak caranya enggak gitu, harusnya caranya gini-gini. Terus nanti kamu jawab gini, enggak, kata bu guru kan kayak gini, nggak boleh. Jadi seumpama kayak tadi itu contohnya itu ngerjain matematika kayak itu kan biasanya matematika ada beberapa cara gitu kan ya,
terus pas ditegur dikasih tahu cara yang lebih mudah, cuman kita cuma berpatok di satu nih, nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu, tapi juga kayak enggak, kata bu guru kan cuma kayak gini caranya, terus kayak gitu. Jadi kita harus menerima masukan dari orang lain. Kalau emang saat kita sudah menerima, kita bisa tuh memilah masukannya apakah mau dipakai atau tidak, tapi setidaknya jangan langsung menolak, tapi bisa dipikir-pikirkan lagi. Terus selanjutnya itu memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Jadi itu di sini tuh belajar kan ada tata caranya juga. Kayak tadi Bu sudah sering bilang kalau belajar itu harus ada tujuannya kayak gitu. Jadi kita harus ada urutannya. Belajar juga belajar hal yang baik-baik gitu. Bukan maksud belajar hal yang buruk-buruk. Seumpama kayak kita belajar sama teman, dia salah, kurang tepat gitu. Terus kita tahu tapi kita tidak menegur, maksud ngasih tahu itu kurang tepat kayak gitu kan. Jadi kita harus nih tata caranya itu tadi, norma-norma yang baik kayak gitu. Terus kayak kalau belajar di kelas nih, contoh lainnya kayak kita mau bertanya sama guru apa yang tidak kita pahami, kan mesti ada tata caranya. Nah kayak seperti itu, kayak pertama tuh angkat tangan, terus kalau baru masuk kelas bisa tuh kayak perkenalan dulu, terus mengucapkan maksudnya nih apa pas angkat tangan itu. Tadi mau bertanya tentang apa, jangan langsung teriak, Bu aku mau tanya, gak mungkin kan tiba-tiba duduknya udah di pojokan tiba-tiba langsung teriak kayak gitu, nggak mungkin kan kayak gitu. Terus selanjutnya itu harus mempunyai rencana masa depan. Kalian semua di sini punya nggak rencana masa depan? Ayo harus sebutkan coba yang sebelah sini, sebelah sana kan sudah dari tadi. Ayo siapa? Contoh rencana masa depannya nih. Ayo, tadi katanya punya, masa sekarang tiba-tiba nggak punya? Oh iya, sebentar Mbak Nini, tolong mic-nya. Ya, jadi apa nih rencananya? Jadi rencana masa depan saya mau jadi wanita yang sukses, Bu. Wih, amin nih. Suksesnya mau jadi apa nih gitu? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter, Ya, wah mulia sekali ya cita-citanya. Terus apa nih yang kalian siapkan kalau menjadi dokter? Buat kan kalau jadi dokter harus kuliah dulu gitu. Iya. Nah apa nih yang kamu siapkan gitu? Kalau mulai dari sekarang sih saya belajar banyak-banyak ya Bu, kayak biologi, fisika gitu-gitu. Untuk kedepannya kuliahnya nanti ya ke jurusan kedokteran, terus nanti spesialis gitu Bu. Spesialis nih, mantap nih. Berarti udah siap semuanya ya, udah Ya, sangat siap disiapin, sedia, Bu. udah dirancang. Nah seperti itu nih contohnya, seperti dari Nandia Bu. Oke, Mbak Nandia. Jadi Mbak Nandia nih sudah punya rencana nih tentang masa depannya yang ingin menjadi dokter. Dia sudah mencari-cari informasi tentang perkuliahannya itu tadi, terus mencari informasi tentang perkuliahannya itu tadi, terus dia sudah belajar dikit-dikit, terus dia sudah juga menata nanti seadanya setelah koas ya, terus mau ambil spesialis. Udah, terima kasih. Lalu selanjutnya ada tips meningkatkan motivasi belajar.
Yang pertama nih ada menentukan gaya belajar. Yang pertama nih ada menentukan gaya belajar. Jadi di sini mesti ada yang udah tahu gaya belajarnya? Belum? Bisa melalui tes. Jadi ada beberapa gaya belajar ya. Contohnya itu pertama itu gaya belajar yang melihat dan mendengar. Terus ada yang sambil Terus ada yang kayak sambil dengerin musik, itu tambah langsung nyantol gitu belajarnya. Terus ada yang sambil kayak sedikit main-main, itu termasuk gaya belajar. Ibu lupa namanya. Lalu selanjutnya ini membuat agenda belajar. Jadi seperti sebelumnya kayak ditata gitu. Jadi kalian mau belajar apa di jam berapa, nah itu termasuk dalam agenda belajar. Lalu yang ketiga itu menghindari gangguan belajar. Jadi kalau buat anak-anak yang nggak bisa berisik nih pas belajar gitu, bisa di dalam kamar terus dikunci. Kalau nggak ngomong sama orang rumah, Pak, Bu, aku mau belajar, jadi tolong jangan masuk kamar dulu kayak gitu kalau yang mau ujian kayak gitu kan. Bisa seperti itu. Pokoknya belajar itu carilah tempat senyamannya kalian, yang menurut kalian nggak mengganggu kalian pas mau belajar itu tadi kan. Terus yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Ya tadi seperti yang sebelumnya Ibu pernah katakan, kayak dari fasilitas pendukung itu bisa kayak internet, Google kayak gitu. Kalau yang di rumah nggak ada tentor, nggak daftar les, itu bisa. Terus ada buku teks, kalau sekolah kan juga dapat buku teks kan. Terus bisa tanya sama guru pelajarannya, itu juga termasuk fasilitas pendukung. Lalu yang kelima ini, tetaplah untuk termotivasi. Jadi seperti yang pas saat di faktor tadi yang pertama di atas Paul, ada niat sama tujuan. Jadi dengan kita punya niat, punya tujuan nih, mau belajar, mau dapat hasilnya seperti apa, mau buat apa, itu kita akan ngesugesti diri kita untuk termotivasi, untuk kayak aku harus belajar buat ini ya gitu. Dan yang terakhir itu ada istirahat. Boleh belajar, boleh diforsir, tapi tetap harus ada waktunya istirahat sendiri. Tidak yang dari belajar dari seumpama nih hari Minggu dari pagi belajar terus sampai malamnya cuma istirahat sebentar, itu pun cuma buat makan, kalau makannya juga kalau ingat. Terus dilanjut lagi sampai tengah malam, itu biasanya terjadi kalau udah mendekati ujian. Jadi lupa waktu istirahat, waktu makan juga, kayak waktu buat dirinya sendiri itu jadi nggak ada, karena terlalu fokus sama apa yang ingin dicapai. Sebenarnya boleh tetap ini membuat agenda belajar tadi. Makanya dengan adanya agenda belajar itu tadi kan semua udah tertata, jadi ada waktu istirahatnya. Nah ini terakhir nih, kan ini udah terakhir nih. Ada nggak yang mau ditanyain dari teman-teman mengenai tadi gitu? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau nggak ada berarti Ibu aja yang tanya nanti. Jadi Ibu ini ada beberapa pertanyaan, nanti Ibu bagikan, nanti diisi ya. Sebentar, bisa minta tolong untuk membagikan?
dari teman-teman. Oke, Ayah silakan. Tolong dibantu ini temannya. Sudah. Maaf, maaf. Nanti Ibu jelasin dulu ya, sabar. Sudah dibagi ya teman-teman. Makasih buat Mbak V sama Mbak Nabila sudah mau membagikan ke teman-teman. Jadi itu kan ada 2 lembar nih. Yang pertama itu tulisannya lembar kerja. Lembar kerja peserta didik nih. Minta tolong dikerjakan. Dan yang satunya bisa dikerjakan kan nanti kalian ini ada itu apa namanya? Ada kelas selanjutnya ya. Nah, dikerjakan nanti setelah ini kan nanti kalian istirahat dulu. Nah, nanti setelah istirahat bisa baru dikumpulkan Ibu ke kantor. Jadi kalau mau yang ngerjain sekarang silakan, mau yang dikumpulin nanti juga silakan. Nah, dari teman-teman semuanya kan tadi Ibu udah jelasin panjang lebar nih tadi dari pengertian faktor dan dari tips ini tadi. Ada nggak yang bisa menyimpulkan dari teman-teman? Ya? Oke, Mbak Sabila mau menyimpulkan nih. Tadi mic-nya mana ya? Oh iya.
Kalau menurut saya itu motivasi belajar itu seperti dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar ini penting untuk mengetahui sejauh mana diri kita mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Gitu, Bu. Iya, jadi untuk mengetahui diri kita ketika proses pembelajaran itu tadi, dan Iya. mendorong kita pas belajar ya. Iya, Bu. Baik, ada yang lainnya? Ada yang lainnya dapat menyimpulkan dari teman-teman? Sudah, tidak ada? Ada lagi tidak dari teman-teman yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi kesimpulannya itu motivasi belajar itu sama seperti yang dikatakan dari Mbak Sabila tadi ya, dorongan atau keinginan siswa untuk melakukan kegiatan belajar guna mencapai tujuan pembelajaran, di mana motivasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktornya seperti faktor lingkungan, sekolah atau dari guru, terus sarana prasarana. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar perlu ditentukan gaya belajarnya, terus dari menghindari gangguan-gangguan dari sekitar, terus menggunakan sumber daya pendukung. Selanjutnya tetap semangat walaupun mengalami kesulitan nih, berarti tidak gampang menyerah kalau kita menemukan kesulitan atau kegagalan. Lalu serta memberikan waktu istirahat secara teratur, sebab motivasi belajar yang baik sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar kalian, sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Itu tadi. Sampai sini udah tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, ternyata sudah habis. Karena waktu kita sudah mau habis ya. Itu tadi kan Ibu udah membagikan lembar itu tadi. Jangan lupa dikerjakan, terus ada yang evaluasi hasil yang kalian dapatkan itu tadi. Itu juga dikerjakan. Lalu nanti dikumpulkan ke Ibu. Jadi teman-teman ini habis ini mau lanjut istirahat atau tetap di kelas? Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti bimbingan Ibu hari ini. Dan sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin doanya? Mbak Siva silahkan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sudah mau memimpin doa. Jadi yang mau istirahat silakan, yang mau tetap di kelas silakan. Terima kasih.